program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak menjadi generasi yang lebih baik. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai seorang anak remaja yang baru pertama kali jatuh cinta. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai seorang remaja yang pertama kali patah hati. Dan saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh psikolog dan praktisi pendidikan Ibu Helena Valentina Saragi. Bagaimana kabarnya Ibu? Luar biasa sekali. Karena apa? Karena topiknya juga luar biasa ya hari ini ya. Tentang patah hati ya. Saya pernah nggak patah hati? Sering kayaknya. Oh sering. Iya. Berarti jatuh cinta satu kali, patah hati berkali-kali. Iya. Berarti dengan orang yang sama dong ya? Bisa jadi ya. Enggak. Itu hanya joke saja. Iya. Kenyataannya dia nggak pernah patah hati kayaknya nih. Nah, Bu, ngomong-ngomong soal patah hati nih ya, kan episode sebelumnya udah bahas tentang seorang remaja yang mengalami jatuh cinta. Pertama kali. Iya. Wow. Kan nggak selama nih, nggak selamanya ya kan. Kalau orang yang jatuh cinta akan menuju ke pelaminan, pasti akan berujung putus. Ya bisa berujung putus. Iya. Ya. Nah, kira-kira seberapa berat? Bukan cuma berujung putus, bisa juga bertepuk sebelah tangan. Iya benar. Kayak saya ini berat juga tuh. Oke, kira-kira seberapa berat efek patah hati kepada seorang anak ketika dia merasakan patah hati? Atau seorang remaja yang lagi patah hati nih gitu? Iya, sebenarnya tergantung pada dua hal nih. Kalau menurut salah satu tokoh dalam psikologi keluarga ya, namanya Dr. Flower Rue. Dia mengatakan itu kalau ada anak remaja yang putus cinta, itu ringan beratnya itu tergantung dari dua hal. Yang pertama adalah kualitas hubungan. Ini berapa lama nih si anak sudah punya hubungan jatuh cinta pada seseorang. Okay. Ya. Misalnya kalau dia udah lama banget membina hubungan, artinya ya sudah deket banget gitu ya, sampai mungkin belajar selalu bersama, kalau dia sedih ada yang ngajak ngobrol, dan dia merasa sudah memiliki lah gitu. Selalu ada lah gitu. Ya, itu dibandingkan dengan anak yang baru jatuh cinta mungkin 2-3 hari, tentu saja efeknya berbeda, ya kan? Yang kedua, usia remaja itu berapa? Nah, kalau dia masih imut-imut ya, masih mungkin 13-14 tahun, wah itu berat sekali memang, ya 15, pokoknya belasan tahun tuh masih berat sekali. Tapi kalau seiring dewasa dan mungkin dia sudah punya pengalaman mendengar lah dari teman-temannya, oh kayak gitu ya namanya patah hati ya. Jadi dia mungkin responnya bisa lebih cepat selesai untuk meredakan rasa sakit di hati ini. Puisi banget ya. Kira-kira kalau seorang remaja nih patah hati, butuh waktu yang lama nggak sih untuk nyembuhin luka di hatinya gitu? Iya sih, benar. Jadi tergantung remajanya juga sih. Jadi kalau dikelompokkan sebenarnya saya ambil dari jurnal ya, ada tokoh namanya John Bowlby dan Mary Ainsworth. Dia melihat bahwa ternyata ada loh kelompok remaja yang cepat sekali. Dia pertama kali jatuh hati, tapi ketika dia akhirnya merasa didukung oleh keluarga dan dia merasa bahwa itu tidak perlu disesali, kok bangkitnya lebih cepat ya. Dia ini adalah anak remaja dari keluarga yang memang membuat suasana yang secure di rumahnya, ya kan. Jadi biasanya keluarga itu adalah keluarga yang unconditional love tuh, sikap orang tuanya. Jadi mau anaknya gagal, mau anaknya berhasil, mama papa tetap sayang. Nah ini biasanya lebih cepat bangkit. Tapi kalau kelompok yang kedua adalah anak yang insecure. Jadi mereka yang datang dari keluarga yang jarang ada perbincangan, jarang ada komunikasi, tertutup lah ya gitu. Dan mungkin terlalu otoriter atau mungkin terlalu menganggap anak ini sebagai anak kecil, terlalu dimanja gitu ya. Ini juga anak nggak suka gitu ya. Maksudnya anak nggak suka dengan mama papa yang terlalu memanjakan biasanya, karena dia jadi tidak pernah merasa seperti orang dewasa gitu. Nah anak yang dari kelompok yang tidak aman ini
itu biasanya lebih lama untuk pulih dari luka di hati. Jadi efeknya adalah ya udah resiko atau dampak dari patah hati itu berpengaruh pada prestasi belajar, dari nafsu makan yang menurun, atau mungkin bertambah ya. Kalau nggak menurun bertambah gitu ya, makin kurus atau makin gede gitu badannya. Terus mungkin lebih gampang tersinggung. Banyak deh ya efek dari ini. Tapi yang pasti anak-anak dari kelompok yang tidak aman atau insecure ini dikelompokin lagi. Sikapnya atau reaksinya pada patah hati itu bisa avoidant atau menghindar, di mana dia tuh menyendiri, terus nggak mau cerita sama orang lain, ragu pada semua orang, tiba-tiba jadi nggak percaya sama orang lain gitu ya. Terus yang kedua anxious atau cemas, jadi dia tuh merasa rendah diri, jadi hancur dia. Ternyata aku ditinggalin ya, ternyata aku nggak menarik ya. Wah, ini yang tipe anxious atau tipe pencemas ini, dia malah jadi berusaha untuk tampil berlebihan lah. Dia pikir orang itu meninggalkan dia karena dia nggak menarik atau karena kurang cantik, kurang ganteng. Akhirnya dia jadi berusaha perfect gitu, berusaha penampilannya, beli sepatu yang mahal, beli baju yang mahal supaya dia bisa dapat pasangan yang benar-benar mencintai dia. Padahal kan nggak begitu ya. Orang kan mencintai kan biasanya pertamanya aja lihat dari penampilan luar, tapi setelah itu kan ya cara dia bicara, bagaimana dia memandang hidup, bagaimana dia bersikap, sopan santunnya atau kecerdasannya dalam membantu pasangan untuk memecahkan masalah, itu kan adalah nilai-nilai yang lebih mahal daripada sekedar penampilan baju mahal, ya nggak sih? Dan yang ketiga adalah kelompok dari insecure ini adalah berespon terhadap patah hati dengan cara yang nggak jelas nih, disorganized. Ya nggak jelas. Depan orang kayaknya nggak apa-apa, kamu udah nggak usah kecewa, nggak masalah. Tapi di belakang nangis ya. Jangan-jangan kita begitu ya. Unpredictable. Jadi sangat dibutuhkan peran orang tua untuk hadir kepada anak-anak yang sedang mengalami patah hati, atau kita lihat ada gejala kok menunjukkan patah hati ya. Ya pokoknya kalau orang lagi patah hati atau lagi jatuh cinta itu kan ada satu perubahan besar. Nah, itu biasanya ada pengaruhnya dengan perubahan sikap di rumah. Kalau jatuh cinta kan jadi senyum-senyum sendiri, dikit-dikit ketawa, terus kayaknya ceria terus. Tapi kalau patah hati nggak ada apa-apa juga marah, gitu kan. Kesenggol dikit ya marah. Terus sensitif jadinya ya kan, mengurung diri dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang paling kelihatan adalah prestasinya sih. Biasanya kalau patah hati itu jarang tuh prestasinya langsung menonjol. Tiba-tiba jadi juara, jarang. Mungkin ada ya, tapi jarang. Biasanya tuh melorot, turun gitu. Wah, menarik sekali pembahasan di segmen kali ini ya, Bu. Iya. Maklumlah, kita juga pernah jatuh cinta dan patah hati kan. Jadi bisa lebih meresapi ya. Oke, kita akan bahas lagi tentang patah hati ini, tapi jangan kemana-mana, tetap di Love Your Child. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Oke, Ibu, jadi tadi kan udah bahas nih soal patah hati. Nah, yang aku penasaran banget, kira-kira ketika remaja merasakan patah hati itu sebenarnya yang ada di dalam hati mereka tuh apa ya? Ya, ini apalagi kalau yang patah hati yang pertama kali. Iya, betul banget, yang pertama. Karena belum pernah dibikin sakit hati atau dibikin patah hati. Pertama gitu. Itu selalu meninggalkan bekas yang dalam. Iya, gitu kan. Nah, kalau jatuh cinta pertama itu juga kayaknya nggak ada yang bisa melupakan cinta pertama kan? Iya, benar. Kamu masih ingat nggak, Sarah? Cinta pertamanya? Masih ingat dong. Masih lah. Susah dilupakan. Tapi mau dibikin move on dulu deh. Oh iya, first love katanya never die ya kan. Tapi kalau putus cinta yang pertama itu juga sakitnya biasanya kebawa terus tuh. Maksudnya bisa diingat. Dampaknya gitu. Besar juga sih. Tapi memang kan namanya pengalaman pertama untuk putus cinta, patah hati, atau broken heart yang pertama kali, itu adalah pengalaman yang kan belum pernah dia rasakan, dan kaget barangkali ya ketika dia tiba-tiba tercabut rasa bahagianya. Tadi dia udah bahagia banget, tiba-tiba tercabut gitu. Ya ampun, ya
sementara aku lagi seneng-senengnya kok cowokku malah beralih ke yang lain, gitu. Sedih banget gitu ya, karena ya itu tadi dia belum pernah mengalami itu, dan perpisahan yang pertama itu adalah pengalaman yang sangat-sangat emosional. Jadi itu menguras menguras rasa rasa sedih, rasa malu, rasa marah, rasa kecewa, frustrasi dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan pernah kejadian kayak gini loh. Ada seorang anak remaja nih, masih kelas 9. Tahu kan kelas 9 SMP kelas 3. Iya, SMP kelas 3. Tuh masuk ke kolong, ya kan? Kolong mana ini? Kolong meja tempat lab komputer, ya kan? Jadi masuk ke kolong, lalu dia tanpa sepengetahuan gurunya dia otak-atik tuh. Otak-atik. Jadi waktu dia otak-atik itu tiba-tiba dia teriak, "Wah!" gitu kan. Terus gurunya datang, "Ada apa ini?" Terus langsung dimatikan sumber listriknya. Hangus tangannya. Ya, berarti dampaknya besar juga ya? Kita tanya kan, "Kenapa? Kamu kenapa kesini?" "Kamu lagi sedih ya? Katanya kamu lagi Lagi bad mood, kenapa? Ada masalah apa?" "Aku lagi frustasi." "Kenapa?" "Cintaku ditolak." Aduh, buat kita tuh lucu ya. Tapi buat dia tuh hancur banget loh, karena dia berpikir bahwa gadis yang dia idolain itu kayaknya belum punya siapa-siapa gitu. Ternyata gadis itu bilang, "Saya udah naksir sama yang lain." Waduh, patah hati dia patah hati banget, banget. hancur, sehingga akhirnya sampai tangannya itu kebakar loh ya, gara-gara dia mungkin linglung kali, unpredictable itu kali ya, depan orang kayak nggak ada apa-apa, padahal dalam hati galau super gitu. Jadi kebayangkan kira-kira apa yang dia rasakan, pedihnya itu kacau, bingung, malu, frustasi, campur aduk semuanya. Dan memang pengalaman jatuh hati atau pengalaman mungkin berpacaran sempat ya, kalau sama-sama jatuh cinta maksudnya nyambung gitu. Itu kan adalah pengalaman yang menyenangkan karena bisa berbagi, belajar tentang komunikasi, belajar tentang empati, bertukar pikiran. Kita aja berpisah dengan orang tua aja sedih kan. Maksudnya kita tuh bukannya sasaran romantis kita. Tapi kalau misalnya papa pergi jauh gitu, cuman pergi aja kita sedih ya, apalagi ini nggak jadi gitu. Nggak jadi orang yang sangat-sangat kita cintai, bahkan mungkin saat sedang jatuh cinta itu melebihi cinta kita pada orang tua barangkali ya, karena kalau anak remaja kan fokusnya adalah peer group atau teman sebaya. Nah ini orang yang dia cintai tiba-tiba menolak dia atau mungkin berhenti mencintai dia, itu memang pengalaman yang sangat menguras emosi dia. Orang tua perlu sekali nih untuk mendampingi mereka, sehingga dia bisa lebih mudah untuk menerima kenyataan dan juga bisa meredakan rasa malunya atau rasa tidak berharganya ya. Self esteem-nya kan turun banget tuh. Self esteem-nya tuh atau rasa berharganya itu anjlok. Jadi kita orang tua bisa ngomong, "Tenang, dunia nggak selebar daun kelor." Karena sedih ya. Iya sih, emang sedih gitu. Tapi kamu jangan salah, kamu nih ganteng banget loh. Ya kan misalnya, kamu tuh cantik sekali loh. Kalau ada yang menolak kamu, ya berarti memang bukan jodohnya, masih ada yang lain. Dikasih gitu, pengertian lah ya gitu. Iya, seperti itu. Kira-kira tanda-tanda yang perlu diwaspadai itu apa ya? Nah ini dia ya, karena sering terjadi seperti tadi kan, itu untung ketahuan, kalau nggak bisa mati kan dia, kesetrum. Karena kan mereka pikirnya aku patah hati, aku udah nggak mau lagi, bunuh diri aja bisa gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Kita memang perlu warning karena di koran, di sosial media banyak sekali kejadian kan, yang akhirnya bunuh diri gara-gara patah hati nih, dari remaja-remaja usia belasan. Duh, jangan sampai ya. Nah, yang paling utama biasanya anak-anak yang kelompok insecure ini nih yang perlu diwaspadai ya, yang avoidance atau menghindar, kemudian cemas dan unpredictable atau disorganized tadi. Yang paling utama adalah mungkin dia akan menolak untuk ketemu teman, iya kan? Menolak ketemu teman. Kemudian dia ngurung diri lah di kamar gitu. Lalu tiba-tiba dia menghindari juga teman-teman lama dia, ya kan? Biasanya kan
setiap anak punya sahabat ya. Iya. Nah, sahabatnya dia nggak mau dia temuin. Nah, ini warning nih, Jadi ada harus apa pengennya nih? menyendiri aja gitu ya. Menyendiri, dan juga mungkin malah main game terus atau main sosial media terus gitu. Jadi dia fokus sama dunia lain deh, Iya. dunia maya, karena mungkin dunia nyata tidak bersahabat dengan dia. Dia merasa sedih gitu. Iya. Teman-teman, nggak ada gunanya kamu nggak nolongin aku gitu misalnya. Dia merasa bahwa tidak disupport sama teman-teman, padahal kan yang soal cinta nggak ada hubungannya ya dengan soal persahabatan kan, mestinya kan gitu ya. Tapi dia merasa udahlah, semua manusia sama, tidak tidak membuat aku merasa berharga. Tapi kalau main game sih bisa nih gitu, karena bisa goal, bisa dapat skor dan sebagainya kan. Nah, sign lainnya atau tanda lainnya bisa juga nangis yang terus-menerus, atau tiba-tiba kok suka marah-marah, teriak-teriak, atau mungkin banting-banting barang. Iya. Padahal selama ini nggak pernah gitu, kok gini ya, nangis terus. Dan yang paling menonjol nih biasanya prestasi di sekolah, yaitu menurun. Lalu kebiasaan makannya, tadi yang saya bilang bisa malah banyak makan sampai 200 kilo badannya. Atau mungkin malah nggak mau makan sampai akhirnya kurus banget. Dan yang terakhir, rutinitas tidurnya, ya kan? Mungkin karena dia sangat-sangat merasa tertekan dengan perasaan akibat patah hati, sehingga dia berusaha untuk menghindari orang-orang. Caranya tidur aja udah, tidur. Atau dia mungkin malam-malam dia main games, lalu siangnya supaya nggak ketemu mamanya, nggak ketemu siapa-siapa, dia tidur. Alasan ngantuk mah gitu. Ya kan? Jadi gitu. Dan ini waktu saya ketemu dengan anak remaja yang patah hati, ya emang keluar semua ini tanda-tanda seperti ini ya, pada anak-anak yang dari insecure personality gitu. Iya. Wah, pembahasannya seru, makin seru nih. Tapi tetap bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Bertemu lagi bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Masih membahas tentang patah hati. Jadi nggak enak juga iya, nggak enak banget bahas kayak gini, patah hati. Langsung terkenang di masa lalu. Apalagi patah hati pertama ya. Iya, aduh, air mata mau ngambang nih. Jangan. Tapi memang patah hati itu adalah satu pengalaman yang menyakitkan, sehingga orang tua memang sebaiknya aware lah. Iya, benar. Jangan tertawakan anak yang sedang patah hati. Iya, jangan bilang kamu masih kecil udah patah hati, jangan kayak gitu ya. Oke, jadi aku mau tanya lagi nih Bu, soal bagaimana support yang harus diberikan, karena banyak mungkin ya kasus-kasus yang kayak contoh dia harus minum obat penenang nih karena aku patah hati banget gitu. Kira-kira itu gimana? Iya sih, habis kalau perasaan nggak tenang jadi gimana dong gitu kan. Jadi mungkin oleh dokter diberikan obat penenang ya, supaya dia tidak terlalu depresi gitu, terlalu sedih mendalam gitu kan. Tapi memang kalau tergantung, apalagi kalau sampai ketagihan begitu, maksud saya mau minumnya lebih dari dosis yang diberikan oleh dokter, kan itu berbahaya dong buat kesehatan ya. Nah, kalau seperti itu memang kita perlu ya terus terang saja sama dokter yang menangani gitu ya, supaya tergali sumbernya. Kalau cuma gejalanya aja ditangani, nanti yang ada masalahnya tetap ada, tapi gejalanya doang yang hilang timbul gitu. Nah, saya pernah punya kasus seperti ini nih. Jadi remaja yang patah hati banget gitu, karena apa? Karena itu adalah yang pertama kali cinta pertama dia gitu kan. Jadi ketika akhirnya lulus dan akhirnya berpisah, dia ngerasa bahwa si pasangannya ini selingkuh lah, maksudnya sudah beralih, bukan selingkuh sebenarnya kan udah putus ya, sudah beralih ke orang lain, dan itu sangat menyakitkan buat dia. Gila, baru aja lulus, kok udah sama orang lain gitu ya. Jadi dia rasanya hancur banget, dan keluarganya itu jadi prihatin lah. Karena apa? Karena anak yang tadinya manis tiba-tiba jadi pemarah, pemurung, pendiam, gak mau ngomong sama sekali, dan udah mulai percobaan bunuh diri nih gitu ya kan. Jadi yang akhirnya saya gali ternyata mamanya mungkin niatnya baik ya kan,
niatnya baik untuk mendampingi anaknya. Cuman mamanya lupa bahwa anaknya sekarang udah remaja, nggak seperti sebelum dia dimasukin asrama gitu ya. Dulu waktu masih kecil memang mungkin ya cerianya lain lah gitu. Tapi kalau udah remaja kan beda. Nah jadi dia bilang, ayo kamu ngomong, dipaksa untuk ngomong, dipaksa untuk terus terang, dipaksa untuk terbuka. Ya gimana ya, namanya lagi patah hati kan. Sometimes anak-anak itu, yang anak remaja yang sedang patah hati butuh juga ditinggalkan sendiri. Kasih waktu dulu ya. Dikasih waktu. Kalau bilang, wah aku pengen sendiri. Enggak, kamu nggak boleh sendiri. Malah jadi stres dia. Akhirnya jadi marah kan. Lebih terpuruk juga kan. Iya, gitu. Tapi bukan berarti juga kalau dia bilang aku mau sendiri, lalu kita tinggalin terus-terusan. Jangan juga. Nah ini dia nih repotnya, ya kan. Jadi para orang tua percayalah bahwa anak-anak yang kesannya suka bilang aku mau menjauh gitu. Aku nggak butuh mama gitu misalnya dia ngomong kayak begitu, itu sebenarnya cuma omongannya doang. Sebenarnya di hati dia butuh mama, dia butuh papanya. Hanya saja mungkin dia butuh mama yang mau mengerti dia nih, bukan mama yang menghakimi dia gitu. Terus gimana dong? Ya udah, bilang aja sama anaknya, nak, mama ada di sini. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu, mama akan tetap bersama dengan kamu, mama tetap ada buat kamu. Jadi kalau kamu merasa butuh mama untuk dengar, bilang ya nak ya, mama akan dekat, mama akan ada buat kamu gitu. Anytime, anytime kamu butuh mama siap. Nah, kata-kata seperti itu powerful sekali. Anak remaja kan merasa bahwa I have a friend gitu, true friend. Ya, saya bilang sama remaja itu bahwa, nak, kamu beruntung punya mama karena apa? Mama papa itu adalah teman terbaik dari semua manusia yang ada di dunia ini. Harusnya seperti itu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau sampai mama kamu masih mau nanya kamu, berarti dia memang sangat sayang, peduli sama kamu gitu. Jadi kita sebagai orang tua jangan paksa anak untuk ngomong kalau memang anaknya belum siap untuk ngomong. Iya, benar banget. Ya, dan yang kedua, sabar gitu. Kadang-kadang orang tuh suka maksa-maksa. Ya ampun, kamu udah 1 bulan masa nggak sabaran ya. Nggak beres-beres sih soal patah hati. Ya ampun, jangan gitu dong. Saya setahun loh. Saya setahun loh. Jadi ada yang perlu proses lebih lama gitu. Ya sudah, sabar saja. Tapi yang pasti bilang sama anak kita bahwa, nak, yang namanya pengalaman patah hati itu memang nggak enak, nak. Jadi kita coba empati. Mama juga pernah ngalamin seperti itu. Siapa sih orang yang nggak pernah patah hati? Jarang, nak. Rasa-rasanya hampir semua orang pernah patah hati kok, gitu. Ya kan? Tapi ingat ya, nak, patah hati sama seperti cuaca yang sedang mendung, ada petirnya, gelap gulita, dan menakutkan, ya kan? Tapi itu kan nanti akan berlalu. Mungkin besok, mungkin 2 hari lagi, itu kan langit akan cerah kembali. Nah, tergantung dari sikap kita. Kamu kalau mau lebih cepat, mau nggak kita pakai cara yang lain? Ya misalnya kita kita main bareng yuk. Misalnya gitu, ajak mama ajak main kemana kayak gitu, misalnya ke mall berdua aja. Nah, waktu ke mall ya udah, jangan ngomongin soal si pasangan yang meninggalkan itu, udah ngomongin jangan diungkit aja. Lagi lah ya. Diungkit lagi. Ya pokoknya benar-benar mengganti suasana. Dan mama bisa memberikan bukti perhatian dan kasih sayangnya dengan mungkin mama tahu dong makanan kesukaan dia, tetap kasih. Ya kan, minuman kesukaan dia tetap kasih. Nah, kalau ketemu dibelailah gitu, ditepuk, paling juga sentuhan fisik itu kan sangat membuat anak merasa disayangi. Betul. Nah, perasaan disayangi itu penting sekali buat pemulihan anak yang sedang patah hati. Iya. Jadi tipsnya gimana nih? Yang tips paling utama adalah para bapak dan ibu, jadilah sahabat terbaik buat anak kita. Sayangi mereka. Dan ingatlah bahwa mereka sangat membutuhkan kita walaupun terkesan mereka mengacuhkan atau seakan-akan tidak membutuhkan kita. Di dalam hatinya sangat dipastikan bahwa mereka menghargai
perhatian dan juga kasih sayang yang kita tawarkan pada mereka. Tetaplah sayangi mereka, apapun kondisinya. Wah, terima kasih banyak Ibu Helena untuk Sama-sama, informasi yang sangat bermanfaat untuk orang tua dan juga anak-anak remaja, apalagi mengatasi patah hati ini ya. Betul sekali. Dan sayangnya kita harus tutup sekarang. Dan jangan lupa untuk pemirsa yang ada di rumah untuk selalu ikuti program Love Your Child karena kita akan membahas seri mengenai masalah remaja di episode-episode berikutnya. Dan jangan lupa saksikan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.